Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anggika Anata dengan NPM 23210200011 dari Program Studi Hukum Tata Negara kelas A. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai peminangan guna memenuhi tugas UAS mata kuliah Hukum Perdata Islam yang diampu oleh Bapak Muslim SHI MHI. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai peminangan atau khitbah. Peminangan atau khitbah ialah pernyataan atau permintaan yang disampaikan oleh pihak laki-laki atau wakilnya kepada pihak perempuan atau wakilnya untuk menikahinya. Khitbah bukan akad, ia hanya janji untuk menikahinya di masa depan. Khitbah adalah pendahuluan sebelum menuju akad atau pernikahan dan juga disebut sebagai mukadimah nikah. Baik, yang selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai landasan hukum peminangan atau yang disebut dengan dalil nakli. Dalil mengenai peminangan yang pertama yaitu terdapat pada Quran surat Al-Baqarah yang berbunyi, dan tidak ada dosa bagi kamu untuk meminang atau menikahi perempuan-perempuan itu dengan sindiran. Apabila kamu menyatakan atau menyembunyikan keinginan mengawini atau menikahi mereka dalam hatimu. Yang selanjutnya yaitu hadis mengenai landasan hukum peminangan. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Tirmizi An-Nasai yang berbunyi, apabila di antara kalian meminang perempuan yang jika ia mampu melihat bagian yang dapat mendorong kalian, maka nikahilah ia. Materi yang berikutnya yaitu mengenai hukum peminangan atau status peminangan. Seseorang yang boleh dipinang yaitu yang pertama, seseorang yang belum ada peminang lain atau dia belum dalam ikatan peminangan yang lain. Yang kedua yaitu ia bukan merupakan istri orang lain. Yang ketiga, tidak dalam masa iddah. Materi yang berikutnya yaitu mengenai jenis-jenis peminangan. Peminangan dapat dibedakan berdasarkan cara penyampaiannya. Yang pertama yaitu ada peminangan secara terang-terangan atau disebut dengan tasrih, di mana peminang ini menggunakan ungkapan yang jelas dan pasti tentang niat untuk menikahi perempuan tersebut. Yang kedua yaitu ada peminangan secara sindiran atau yang disebut dengan ta'rid, di mana ta'rid ini menggunakan ungkapan yang mengisyaratkan bahwa adanya niatan dari pihak laki-laki tanpa menyatakan secara pribadi kepada pihak perempuan bahwa ia ingin meminang pihak perempuan tersebut. Yang selanjutnya yaitu hal-hal yang menjadi pembatal peminangan. Hukum membatalkan peminangan secara hukum diperbolehkan karena ia termasuk makruh jika tidak ada alasan syar'inya. Tetapi pembatalan peminangan termasuk ke dalam melanggar janji atau disebut sebagai hinayah. Lalu yang selanjutnya yaitu adanya masalah pemberian hadiah atau tanda jadi peminangan. Jika pembatalan datang dari pihak laki-laki, maka hadiah yang sudah diberikan kepada pihak perempuan tidak boleh dikembalikan. Namun apabila pembatalan peminangan dari pihak perempuan, maka hadiah tersebut wajib dikembalikan kepada pihak laki-laki atau pihak peminang. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai tata cara dan etika dalam melakukan peminangan atau khitbah. Yang pertama yaitu mencari informasi atau disebut dengan istikharah. Lalu yang kedua yaitu mencari calon atau melihat calon atau disebut dengan nazar. Lalu yang ketiga yaitu penyampaian peminangan, di mana penyampaian peminangan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan harus dilakukan dengan bahasa yang sopan dan santun. Lalu yang selanjutnya yaitu kewajiban setelah diterima atau kewajiban seorang wanita setelah dilakukan peminangan. Wanita tersebut disebut sebagai mahtubah atau wanita yang telah dipinang. Yang selanjutnya hukum bagi wanita dan laki-laki yang telah melakukan peminangan atau khitbah yaitu tetap bukan mahram di mana mereka tetap melakukan batasan-batasan interaksi seperti sebelum melakukan peminangan atau khitbah. Jadi kesimpulannya, peminangan atau khitbah adalah fase penting untuk mencapai keyakinan dan kemantapan sebelum melakukan pernikahan. Peminangan harus dijaga sesuai etika Islam, menjunjung tinggi kejujuran dan menjaga batasan-batasan syar'i selama proses perkenalannya. Tujuan utama dari peminangan yaitu untuk membangun keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf. Akhir kata saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.